Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di mata kuliah Perpustakaan Digital, dan dengan materi seperti yang dilihat aspek hukum aspek hukum pengembangan perpustakaan. Nah, yang pertama, biar saya perkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Ibdal Dinilhaq dengan NIM 2034089, dan rekan saya Abdul Amadi dengan NIM 2034025. Juliana Ferdi, NIM 20340. Nah, untuk yang pertama ini dosen pemampu kita yaitu Bapak Hadi Ramadhani, dan ini adalah materi yang akan kami kembangkan atau kami bahas. Yang pertama yaitu adalah pengertian hukum di perpustakaan dan hukum perpustakaan digital. Dan untuk materi semuanya akan dibahas oleh rekan saya Ardi, dan untuk aktivitas di ruang kelas semuanya akan dicatat oleh sekretaris kelompok kami yaitu Lia. Dan yang pertama, mari kita ucapkan basmalah untuk memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada rekan saya Ardi, saya persilakan. Materi pertama adalah mengenai pengertian hukum. Pertama adalah materi tentang pengertian hukum. Menurut ahli Ustris, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus eksekutif suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Kedua adalah MH Tirta Atmijaya. Hukum adalah suatu aturan atau norma yang harus diteliti dalam tingkah laku maupun tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup, dengan ancaman mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, dan kehilangan keperdekaannya, didenda dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang terdapat sanksi jika dilakukan pelanggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adalah segala aturan yang mengatur masyarakat, dan dalam proses penyelenggaraannya harus dipatuhi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Selanjutnya adalah hukum perpustakaan. Perpustakaan di Indonesia, perpustakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, yang berbunyi bahwa perpustakaan ialah institusi pengelolaan koleksi, karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan literasi para pemustaka. Undang-undang ini dilatar belakangi dari perwujudan cita-cita bangsa, yakni dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana perpustakaan digunakan sebagai wahana belajar dan mengembangkan potensi setiap masyarakat sebagai tempat pelestarian budaya bangsa, sebagai sumber informasi, dan sebagai tempat untuk menumbuhkan literasi masyarakat. Selanjutnya adalah hukum perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah mengubah semua bentuk koleksi, kegiatan yang terwujud dalam perpustakaan menjadi bentuk digital. Menurut Pendip tahun 2007, ada 3 aspek penting dalam pembangunan perpustakaan digital, yaitu aspek organisasional, aspek mekanisasi, dan aspek legalitas. Aspek organisasional mencakup tatanan kehidupan pustaka, pengaturan sumber daya informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam manajemen perpustakaan. Aspek yang kedua adalah mekanisasi, yaitu komunikasi dan komunikasi informal, yang mana perpustakaan harus dapat mengenali dan menggunakan teknologi serta memanfaatkannya bagi pengelolaan administrasi perpustakaan. Yang terakhir adalah
mengenai aspek legalitas dan etis dalam penggunaan teknologi baru. Selanjutnya adalah faktor penghambat dari pengembangan perpustakaan adalah mengenai faktor hak cipta. Pengembangan perpustakaan saat ini semakin pesat. Setiap perpustakaan mempunyai ciri khas atau spesifikasi koleksi yang diutamakan. Masing-masing perpustakaan digital akan berusaha untuk memperkaya koleksi atau user yang dimilikinya sebagai salah satu tujuan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Sejak adanya undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, perpustakaan sebagai salah satu penyedia informasi harus memberikan atau membuka koleksi yang dimiliki. Namun banyak perpustakaan yang berusaha menyediakan koleksinya dalam bentuk file digital. Hal ini banyak dijumpai koleksi digitalisasi tanpa mempertimbangkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang melekat pada koleksi dokumen tersebut. Dalam penulisan ini di sini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai batasan-batasan yang perlu diketahui oleh perpustakaan dalam melakukan digitalisasi dokumen atau koleksi yang tersedia. Sampai sejauh ini banyak perpustakaan digital belum memahami sejauh mana dokumen digital dapat diberikan secara terbuka. Pada masalah ini, penulis akan memberikan gambaran dan perbedaan antara lisensi dokumen digital seperti copyright dan copyleft. Dalam kata copyright, terdapat kata right yang berarti kanan, dan juga ada kata copyleft yang berarti kiri. Kiri padahal yang kata kiri di sini banyak diartikan oleh orang sebagai lawan dari kata kanan. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, karena kata right di sini berarti hak, maka kata copyleft juga bukan berarti artinya kiri. Kata copyleft diperkenalkan oleh Richard Stallman, yaitu seorang programmer komputer yang bekerja untuk Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1970-an. Pada saat itu, pekerjaan programming sangat bernuansa kerjasama. Selain tukar source kode dari suatu program, tidak hanya menjadi suatu hal yang biasa, bahkan telah menjadi budaya dan seolah-olah menjadi kewajiban. Tentunya menurut kode etik dan hukum tidak tertulis dari komunitas programmer tersebut. Pada awal tahun 1980-an, landscape industri software berubah drastis karena beberapa perusahaan pengembang software mulai mendistribusikan program komputer tanpa disertai source kodenya. Tentunya beberapa permasalahan penerapan hak cipta tersebut. Menurut Tri Wahyuni tahun 2008. Yang pertama adalah tidak tahunya pemustaka mengenai hak cipta dilihat dari kegiatan fotokopi yang dilakukan. Yang kedua adalah pustakawan yang tidak lengkap menjelaskan mengenai hak cipta. Yang ketiga, tidak ditetapkannya sanksi oleh pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta di perpustakaan. Yang keempat, keterbatasannya jumlah koleksi. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi dan tuntutan layanan prima kepada pengguna. Selanjutnya adalah pengadaan koleksi digital. PAPA artinya adalah privasi, akurasi, properti, dan accessibility. Yang kedua adalah disediakannya perangkat peraturan dalam mengolah sumber daya informasi digital seperti copyleft, trade secretary, dan lainnya. Yang ketiga, bertujuan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Jika diketahui terdapat kepentingan lain dalam melakukan digitalisasi informasi, maka akan melanggar pasal 15A Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Yang keempat, memiliki bukti tertulis dan tangan pihak pencipta yang menyerahkan karya mereka ke perpustakaan. Yang kelima, adanya kesepakatan pengoperasian sistem atau hak akses informasi digital ke pengguna. Selanjutnya mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta sendiri telah diatur pada pasal 12 ayat 1.1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 bahwa dalam undang-undang ini ditetapkan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang mencakup karya terjemahan tafsir, sedotan bunga, sampai database dan karya lain dari hasil pengalih digital. Kemudian juga diatur pada pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengenai perizinan
Dan untuk penerimaan serta pengiriman informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 8. Baiklah, sekian materi dari kami. Terima kasih. Kasih. Kasih ucapkan kepada rekan saya Andi. Untuk kawan-kawan yang bertanya soal BPT, saat ini akan saya kirimkan ke grup, bisa dilihat. Makalahnya dong guys. Dan untuk makalah, sepertinya sayang sekali kawan-kawan. Sudah. Karena belum selesai. Tidak ada. Dan untuk ada kawan-kawan yang ingin memberikan saran, kritik dan lain-lainnya, pertanyaan, silakan. Ya, silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Maulina. Saya perwakilan dari kelompok 12. Izin mengasih saran dan kritik terhadap kelompok pertama serta pertanyaan. Dari sejauh ini pemaparan materi yang saya lihat, kelompok 1 cukup bagus karena dari segi PPT-nya menarik dan juga pembawaan materinya menarik juga. Tapi sayang satu, pembawa materi sibuk dengan teksnya dan kami juga kurang mengerti apa yang dibicarakan gitu. Serius koma aku mendengarkan di belakang saat. Untuk bertanya, ini pertanyaan untuk kelompok 1 terkait materi hak cipta. Mengapa hak cipta menjadi faktor penghambat berdirinya perpustakaan digital? Sedangkan hak cipta itu sudah ada undang-undangnya dan pasti sudah ada juga di dalam setiap buku yang ada, baik di perpustakaan konvensional maupun perpustakaan digital. Di perpustakaan. Iya, baik. Terima kasih. Sudah sampai. Pada kawan-kawan yang lain yang ingin memberikan saran, kritik dan pertanyaan, silakan. Ya, saudara Ilham. Berapa pertanyaan? Ya, batasi aja. 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kritik dan saran ya. Saya setuju dengan yang kawan saya tadi sampaikan. Mungkin pemateri cukup sibuk dengan teksnya. Yang kedua, terkait dengan PPT, saya perhatikan tadi banyak poin yang tidak masuk ke dalam, seperti aspek-aspek itu kan penting juga dalam masuk dalam PPT. Nah, mungkin untuk kedepannya kelompok lain bisa dimasukkan aspek-aspek pentingnya. Dan untuk pertanyaan, masih ke dalam hak cipta tadi, disampaikan tadi oleh teman saya, kenapa hak cipta menjadi aspek sulitnya perpustakaan digital berdiri. Nah, di sini pertanyaan saya berbeda. Tadi dalam PPT dijelaskan pustakawan tidak memahami hak cipta atau tidak bisa menjelaskan hak cipta secara keseluruhan. Nah, ini saya tanyakan, sebenarnya hak cipta itu bagian mananya atau apa sih yang harus diketahui pustakawan agar bisa dijelaskannya kepada pustaka atau yang lainnya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya berhentikan terlebih dahulu dalam pertanyaan, biar saya jawabkan untuk pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, kenapa hak cipta menjadi penghambat untuk berdirinya perusahaan digital? Ya, akan saya jawab langsung. Oke. Hak cipta, kan tahu hak cipta bukan? License, setiap orang memiliki license dan buku tersendiri memiliki license atau hak cipta yang tersendiri. Ketika buku itu telah terbit, maka hak cipta yang dimiliki adalah si pengarang atau si pengarang, penerbit buku itu sendiri. Nah, jika di buku sudah dituliskan bahwasanya buku tidak boleh dikopi atau apapun itu, dan ketika dijadikan digital, itu sudah termasuk sebagai pelanggaran hak cipta. Sudah terjadi pelanggaran hak cipta karena perpustakaan akan melakukan spreading terhadap buku tersebut dan akan memasukkannya ke dalam website milik mereka.
Dan jika itu tidak disertai dengan izin, maka itu menjadi pelanggaran hak cipta. Dan masalahnya pelanggaran hak cipta di Indonesia ini belum seberkembang itu. License dan lain-lain untuk elektronik itu belum berkembang karena banyak license bajakan atau aplikasi-aplikasi bajakan di Indonesia. Dan itu sendiri bisa kita lihat dari komputer atau laptop yang kawan-kawan gunakan sekarang ini. Semuanya itu adalah bajakan. Untuk membeli license itu ada harganya dan license akan diterima dan bisa digunakan. Begitupun di buku, menggunakan izin dari si penulis, pengarang, penerbit, itu adalah hal yang harus dilakukan oleh perpustakaan agar lancarnya berdirinya si perpustakaan digital. Bagaimana Saudari Arinda Molina? Apakah jawaban dari saya kurang memuaskan? Terima kasih kepada Iqbal. Menurut saya sudah memuaskan. Terima kasih Saudari Arinda. Dan untuk pertanyaan kedua, Baiklah, pertanyaan kedua dari Muhammad Ilham, yaitu apa saja yang harus diketahui oleh pustakawan mengenai hak cipta sehingga pustakawan tersebut dapat menyampaikannya kepada pemustaka. nah, untuk pertanyaan dari Saudara Ilham tadi, sebenarnya sudah saya paparkan sedikit di pertanyaan dari Saudari Arinda Molina. Yang pertama yang harus diketahui oleh pustakawan adalah yaitu hak cipta itu sendiri. Siapa pemilik license dari buku tersebut? Seperti yang saya bilangkan tadi, pemilik license-nya adalah penerbit, pengarang, penulis, siapapun namanya yang tertulis di dalam buku tersebut. Hal itu harus diketahui oleh si pustakawan. Yang kedua yang harus diketahui oleh pustakawan adalah bagaimana caranya untuk meminta izin untuk menerbitkan buku tersebut menjadi digital. Karena kita tahu semua buku memiliki larangan untuk melakukan fotokopi, scanning atau apapun itu yang melipat gandakan jumlah dari si buku tersebut. Nah, hal tersebut ada hal kedua yang harus diketahui oleh perpustakaan, yaitu izin. Dan yang ketiga, perpustakaan harus tahu royaltinya tersebut. Royalti dalam kata artian yang lain adalah ketika si penerbit, pengarang, siapapun namanya ada di buku itu mengizinkan, pasti ada royalti atau uang yang harus kita bayarkan. Apakah itu adalah negosiasi terakhir? Apakah mereka memberikan harga yang tinggi atau mereka mengizinkan secara langsung? Setidaknya izin tersebut harus dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat luas agar hak cipta tersebut tidak menjadi bumerang bagi perpustakaan digital untuk diserang balik untuk bagi oknum-oknum yang ingin mendapatkan cuan lebih. Saudara Ilham, bagaimana dengan jawaban yang saya berikan? Ya, izin moderator. Ya cukup ya untuk pemaparannya mungkin sudah cukup jelas. Jadi kita sudah tahu juga hak cipta ini bagaimana penjelasannya nanti ke depannya. Mungkin terima kasih kepada pemateri. Terima kasih Saudara Ilham. Dan untuk sesi berikutnya akan saya buka apakah ada kawan-kawan yang ingin bertanya dan memberikan saran. Saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kak Desi, perwakilan dari kelompok 11. Izin bertanya ke kelompok tadi, yaitu tentang hukum perpustakaan digital. Di PPT teman-teman ada mengatakan 3 aspek penting dalam pembangunan perpustakaan digital. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu penyerapan yang bagaimana dari 3 aspek tersebut untuk pembangunan perpustakaan digital, dan dari 3 aspek tersebut apakah ada tantangannya dalam aspek-aspek tersebut? Bila ada tolong jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Permatasari, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana hukumnya melakukan digitalisasi terhadap buku-buku yang bertujuan untuk pelestarian buku? Terima kasih. Untuk sesi ini saya cukupkan
organisasi tersebut atau struktur organisasinya, baru kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu mekanisasi. Mekanisasi seperti namanya, yaitu mekanik, yaitu dalam artiannya menjalankan struktur organisasi yang telah ada. Apa tujuan dari perusahaan digital itu didirikan, yang telah dibahas oleh organisasi tersebut atau struktur organisasi tersebut. Yang terakhir, ini adalah yang masalah yang paling tricky, yaitu legalitas. Sebelum mendirikan perusahaan digital, tentu ada legalisasinya kepada pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Selain aspek legalitas dari si perpustakaan digital tersebut, tentu legalitas yang lainnya adalah dari si koleksinya tersebut. Apakah koleksi seperti yang saya jelaskan tadi, tidak usah saya ulang 2 kali. Dan ya, legalitas yang paling tricky dan paling ribet melakukan pengurusannya, karena melakukan banyak bolak-balik izin dan lain-lainnya, karena kita tahu ini adalah perpustakaan digital dan kita harus berurusan dengan cybercrime dalam legalitasnya tersebut, karena seperti yang dibilang tadi, ada yang namanya license. Sekian untuk pertanyaan yang pertama. Lalu ada pertanyaan ya. kan kelompok tampil kan, jadi kan yang bertanya Dian, jadi kenapa tidak bertanya kepada teman-teman yang lain mengerti atau tidaknya? Ya, sorry ya, Ya, soalnya kami tidak paham doa, jadi dia saya mengerti. jadi tidak paham kawan-kawan saya. Jadi aspek organisasional, organisasi, tentu sebelum mendirikan perusahaan atau apapun lembaga itu harus ada struktur organisasinya. Lalu kita lanjut kepada aspek yang kedua, yaitu langkah yang kedua adalah organisasi atau membuat kegiatan yang sudah disetujui oleh organisasi sebelumnya. Sebelum berdirinya, yang awalnya hanya organisasi dalam bentuk semu, di mekanisasi kita menjadikannya sebagai bentuk sebuah kantor atau perusahaan secara utuh. Apapun itu kegiatan yang didirikan untuk, entah itu pengesahan kantor, pengesahan apapun, sebelum launching dari si perpustakaan digital tersebut. Karena perpustakaan digital kita tahu itu adalah website, dan untuk mendirikan website tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka di aspek mekanisasi tersebut akan terdapat launching dari website tersebut, penanganan bug yang ada di dalam website, lalu penanganan bug, karena bug di dalam website tidak hanya satu atau dua. Kita tahu tersebut dalam coding banyak bug yang terjadi, entah itu dalam search engine, dalam pencarian, atau dalam melakukan ingin membaca bukunya, terkadang ada bug, dan hal tersebut harus melalui 2 tahapan. Yang pertama yaitu alpha access dari website tersebut. Untuk menangani bug pertama, untuk melakukan observasi yang dilakukan oleh para pengunjung dari perpustakaan digital tersebut. Jika dirasa oleh organisasi dari alpha access saja sudah cukup untuk menangani semua bug yang ada, maka tidak perlu lanjut ke beta access. Maka jika perlu ke beta access, maka lakukan untuk beta access, melakukan bug yang ada lagi. Walaupun itu bug kecil, itu akan berpengaruh besar terhadap perpustakaan digital. Lalu yang terakhir adalah aspek legalitas. Ya, melakukan legalisasi, minta izin kepada pemerintah siapapun itu. Intinya adalah melakukan perizinan yang legal agar perusahaan ini tidak dijadikan sebagai black place atau perusahaan ilegal yang bergerak di dunia bawah tanah Indonesia. Ya, untuk kawan-kawan yang saya jelaskan tersebut, apakah sulit dimengerti? Berarti untuk yang organisasional kok penerapannya membuat organisasi gitu. Kalau mekanisme kok kayak membuat website atau yang berhubungan dengan teknis-teknis itu. Itu kalau yang legalitas kok meminta izin pembangunan kantor lain gitu. Jadi kawan-kawan yang lain seperti apa? Apakah
legalitas adalah tantangannya. Legalitas adalah tantangan yang sangat besar, dan tantangan berikutnya adalah organisasi. Organisasi adalah tantangan yang seperti yang saya bilang tadi, melalui al-fakir data akses, yang hal-hal yang berhubungan dengan digital akan selalu banyak tantangannya, lebih banyak dari tantangannya daripada perpustakaan konvensional, karena peperangan dilakukan di dalam media sosial atau yang namanya media digital. Semua yang ada di media digital, seperti yang kawan-kawan tahu sekarang, kita melakukan perang dengan seorang hacker. Ya, mungkin perusahaan kalian akan di-hacker juga, kita tidak tahu. Makanya membutuhkan keamanan security yang kuat di bidang digitalisasi sebuah perusahaan agar agar informasi penting, data-data penting tidak dijual atau dihack atau diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi apakah itu sudah cukup? Kalau yang organisasional itu tantangan apa? Organisasional, ya tantangannya menentukan siapa yang akan berdiri di organisasi tersebut. Itu tantangan, karena kita tidak tahu di dalam organisasi terkadang ada beberapa ular kecil yang mengganggu jalannya dari perpustakaan, dari organisasi tersebut. Kalau yang itu kayak menentukan orang itu belum tentu orang yang kamu coba alihkan kayak Jawa. Kalau mekanisasinya tuh tantangannya tuh kalau tidak aman bisa dijebol gitu. Ya, Legalitas tadi kalau perizinannya, perizinannya susah didapat. ya, kalau dari profesional ini lebih kepada terkadang ada orang yang bagus di dalam bidang tersebut, dia tidak mau, dan ada yang dia mau tapi sayangnya dia adalah pengkhianat. Jadi sangat susah untuk mendirikan organisasi. Jadi bagaimana, apakah kawan-kawan yang lain sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan atau yang saya jawab, jabarkan dari pertanyaan yang diajukan oleh rekan kita dalam presiden? Ya, sepertinya tidak ada. Terima kasih atas supportnya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang berasal atau dari Nadila Permatasari adalah bagaimana hukum dalam melakukan digitalisasi terkhusus untuk pelestarian buku. Ya, ini pertanyaan yang diajukan oleh Nadila Permatasari, yaitu berhubungan dengan undang-undang nomor 43 tahun 2017 yang berbunyi perpustakaan ialah institusi pengolah koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian dan lain-lainnya. Seperti yang kita tahu, kebutuhan di sini adalah merupakan sebagai institusi yang bergerak di bidang informasi. Nah, untuk perpustakaan digital, sebentar. Karena pertanyaannya tadi berhubungan dengan pelestarian buku, maka hukum yang diterapkan terhadap hal tersebut adalah tidak ada, karena itu bertujuan untuk pelestarian buku atau pelestarian koleksi, dan asalkan melalui izin yang telah ditetapkan, maka hal tersebut hukum tersebut tidaklah berlaku. Hukum akan berlaku terhadap hal-hal yang melanggar hukum digitalisasi dari perpustakaan tersebut, seperti
denda berupa uang. Kedua-duanya dilakukan secara bersamaan. Ya, kalau rekan-rekan ada yang tidak mengerti boleh mengajukan tangan dan melakukan protes kepada saya, karena kalimat yang saya sampaikan sangat-sangat tidak mudah dimengerti. Iya, Pak. Mohon maaf, coba ulangi lagi. Yang saya tanya di sini bagaimana hukumnya melakukan digitalisasi terhadap buku-buku yang bertujuan untuk melestarikan buku tersebut. Ya kan sudah saya jawab, tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut, karena kita sudah pasti melalui untuk melestarikan buku kita harus melalui perizinan tersebut. Jika melalui perizinan maka hal hukum tidak ada, maka hukumnya tidak ada, karena sudah dipastikan kita harus diminta izin untuk melakukan digitalisasi terhadap semua koleksi apapun itu. Bukannya buku sudah diberikan peringatan bahwa buku dilarang untuk difotokopi dan lain-lainnya. Dari hal tersebut kita sudah mengetahui bahwa semua buku yang ada saat ini semuanya dilarang untuk melakukan penggandaan jumlahnya selain jumlah yang telah diterbitkan, kecuali melalui izin-izin tertentu. Untuk melakukan digitalisasi kita harus melalui izin, meminta izin kepada penerbit, pengarang atau penulis dari buku tersebut. Dan buku tersebut jika diizinkan pun harus melalui royalti yang diberikan oleh si perpustakaan harus memberikan royalti kepada penulis, pengarang atau penerbit tersebut. Royalti dalam artian adalah uang yang kita berikan karena itu masih dalam bentuk kontrak. Jadi alhamdulillah paham. Ya, rekan saya ingin menambahkan. Jadi katanya kan kita itu ingin mendigitalisasi buku kan, tujuannya cuma untuk melestarikan buku itu. Sebenarnya untuk mendigitalisasi itu pertama kita harus minta izin dari penulis, dari perusahaannya juga, dan pihak-pihak terkait yang bertugas untuk penerbitan buku kan. Setelah itu baru kita boleh digitalisasi. Nah, hukum dari digitalisasi terkhusus untuk pelestarian buku itu boleh, tapi kalau untuk tujuan yang lain, misal kita digitalisasi terus kita jual kan tanpa sepengetahuan penulis, itu yang salah, maka dia akan dikenakan itu pasal sekian yang ada dijelaskan tadi. Ya, silakan. Izin moderator. Ini kita sebutkan nama kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarahab. Di sini saya ingin memperjelas, mungkin pertanyaannya tuh kurang jelas ya. Di sini yang ditanya tuh yang ditanya tuh hukum, bukan hukuman sebenarnya. Maksudnya tuh hukum yang mengatur pelestarian buku tersebut. Jadi biar lebih jelasnya bukan hukuman. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan hukuman, tapi hukumnya yang saya sebutkan tadi. Hukumnya seperti Enggak, dia itu meluruskan pertanyaan Dila. Jadi Dila tuh nggak ada nanya hukuman. Nah, itu dibilangnya tadi. Sarapan lah Dila lagi. Tegang sih pagi. Tahu yang maksudnya hukuman si Rosa Ya, izin moderator, boleh saya ikut membantu menambahkan sedikit. Ya baik, bismillah, perkenalkan saya Ilham, PPII 20. Nah, salah perkenalan. nah, ya perkenalan ya, Bi. Nah, ini ya tentang mendigitalkan bahan pustaka dengan tujuan melestarikan. Apakah hukumnya gitu? Ya kan? Begitu Bu. Nadila ya. Ya. Nah, gini, sebenarnya kan ada koleksi pustaka ini, ada yang memang masih ada penggadaannya, ada yang tidak. Tidak, ini contohnya adalah barang-barang yang memang penerbitnya sudah tidak ada, satu. Yang kedua, penulisnya sudah mati, satu. Sudah meninggal, sudah meninggal, satu. Yang ketiga, barangnya udah langka. Nah, 3 poin. Mungkin ada poin-poin lain, cuman yang paling inti itu 3 ini. Jadi
selama yang 3 ini masih bisa dipakai, maka itu boleh untuk digitalkan untuk lestarikan. Cuman kalau bukunya itu memang belum, istilahnya belum langka, belum kuno, itu tuh harus ada perizinannya. Ada perizinannya ke penulis, penerbit, dan instansi terkait. Tapi jika memang buku itu langka, misalnya contoh kayak bahan pustaka nggak hanya buku aja, ada radio, ada recording dan lain sebagainya, atau ada kertas tua, itu kan digitalkan itu bagus, jadi lebih lestari. Nah, kalau kita cari siapa yang menulisnya dulu, penulisnya udah nggak ada gitu, siapa yang mau kita cari? Kalau kita cari penerbitnya, itu kan teks kuno, nggak diterbitkan tapi ditulis tangan. Nah, instansi terkait juga nggak ada. Paling tidak, kalau memang digitalkan, satu aspek yang harus kita penuhi adalah izin ke instansi yang punya, itu aja sebenarnya. Siapa yang punya bahan itu? Kalau bahannya itu yang punya, misalnya perpustakaan daerah punya bahannya itu, perpustakaan Padang ingin mendigitalkannya untuk dilestarikan di daerah Padang. Nah, itu maka minta izinnya ke perpustakaan daerah karena dia yang punya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang punya haknya masing-masing, maka itu diboleh dengan syaratnya pemberitahuan aja keseluruhan. Itulah hukumnya gitu. Mungkin itu aja menambahkan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan hukum yang secara undang-undang ya, yaitu terdapat pada pasal 12 ayat 1 mengenai hak cipta pada nomor 19 tahun 2002. Kawan-kawan bisa mengeceknya di Google jika tidak yakin dengan apa yang saya ucapkan. Dalam undang-undang ini diciptakan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup karya terjemahan tafsir sampai database dan karya lainnya. Ini adalah undang-undang yang mengatur soal perizinan. Undang-undang di sini ya seperti yang disebutkan oleh saudara Ilham tadi, saya hanya menambahkan undang-undang terkaitnya saja. Tidak ada kawan-kawan yang ingin menambahkan hal yang lainnya. Dan di dalam undang-undang ini saya tidak menuliskan soal mengenai beberapa informasi yang tidak boleh dibeberkan ke publik atau diberikan kepada publik. Yang pertama yaitu informasi yang membahayakan negara. Yang kedua adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga adalah informasi yang berkaitan dengan hak pribadi. Yang keempat adalah informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan yang terakhir adalah informasi yang belum didokumentasikan. Di luar 5 hal yang saya sebutkan tersebut, itu diberikan izin untuk melakukan penyebaran informasinya melalui izin yang telah berlaku. Di luar dan 5 hal yang saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang sangat tabu untuk dilakukan penyebaran informasinya, karena ada hukum yang terkait mengatur di dalamnya. Jadi untuk Nadila, apakah sudah cukup jawaban yang saya dan ditambahkan oleh beberapa teman lainnya? Cukup. Terima kasih. Intinya masih ada kawan-kawan yang ingin memberikan kritik, saran, dan pertanyaan? Silakan coba tangan. Ya, silakan. Dumeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Dumeti, perwakilan dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, pengadaan koleksi digital seperti apa apa itu? Ya, terima kasih. Apanya di foto? Ada yang terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Dumeti. Apakah ada rekan-rekan lain yang ingin memberikan saran, pertanyaan, dan lain-lainnya? Ya, sepertinya tidak ada, saya di belakang. Oke, terima kasih atas penyajian dari kelompok penyaji. Saya Nadia Putri
Riri Sandi akan bertanya. Nah, jika kita sebagai pustakawan melihat terjadi pelanggaran hak cipta, sikap apa yang akan kita ambil jika terjadi pelanggaran hak cipta itu? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Laporkan dapat uang kita. Seksi pertama 3 pertanyaan. Sudah. Ya, terus yang kedua kita ada pertanyaan. Yang pertanyaan sesi yang pertanyaan itu kalau ada tadi di apa dulu dijawab dulu. Iya, udah. Sudah Pak. Ini udah sesi ketiga, Pak. Jawab dulu. Dengarkan Nanti dulu, guys. mau nambah bagaimana. Jadi biasanya kelas ini aktif gitu. Sudah. Tadi di sesi pertama ada 2 pertanyaan, sesi kedua ada 2 pertanyaan lagi, dan sekarang sesi ketiga ada 2 pertanyaan lagi. Bisa dicatat apa? Iya, ditambahkan batu lagi. Mana sama nyala. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini Ya, silakan. kita buat sesi ke 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Rahab dari kelompok 8. Di sini saya ingin bertanya, ya dari tadi kan kita sudah membahas semua dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semua. Saya belum mendapatkan kejelasan yang lebih jelas. Jadi pertanyaannya, coba kawan yang presentasi menjelaskan sejarah singkat perpustakaan digital ini bisa berdiri dari perizinannya sampai nanti kita menemukan syarat-syarat berdirinya sebuah perpustakaan. Karena dari tadi aspek-aspek itu saya memikirkan apakah itu termasuk syaratnya atau tidak begitu. Untuk lebih jelasnya coba dijelaskan sejarah perpustakaan digital ini bisa berdiri begitu. Terima kasih kawan. Assalamualaikum. Salam. Sabar Rosa. Umur orang deh. Ini saya berikan sejarah terlebih dahulu karena yang saya bahas adalah panjang. Terima kasih. Sesi ketiga ini saya sudahi terlebih dahulu, akan saya carikan jawabannya dengan rekan-rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita itu yang minta soal perkembangan digital atau apa. Yang pertama itu adalah privacy. Seperti yang kita tahu semua, privacy adalah data diri atau privasi kita. Yang kedua adalah
merupakan tingkat interaksi dan keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang atau suatu kondisi dan atau suatu situasi tertentu. Dalam kata lain, privasi merupakan interaksi satu orang dengan sebuah kelompok atau orang lainnya dengan keterbukaan terhadap kondisi tertentu. Yang kedua adalah akurasi. Akurasi adalah ketepatan dari pemberian informasi yang diinginkan oleh orang yang meminta informasi tersebut. Yang ketiga adalah properti. Properti adalah barang yang diminta oleh orang tersebut dalam bentuk koleksi atau apapun itu yang ada di perpustakaan. Yang terakhir adalah accessibility, dapat dikatakan juga sebagai kemudahan dalam mengakses hal-hal yang diinginkan oleh pustaka di perpustakaan seperti koleksi, buku dan lain-lainnya. Kan dia nanya tadi kan apa saja itu kaidah dari pengadaan koleksi digital yang PAPA-nya kan. Nah, PAPA itu sendiri adalah privasi, akurasi, properti dan accessibility kan. Nah, yang privasi itu bagaimana koleksi digital itu terjaga kerahasiaannya jika termasuk jenis koleksi yang memang dirahasiakan gitu, yang nggak bisa dibuka atau diakses sembarangan. Yang kedua itu ada akurasinya atau keakuratan dari koleksi yang didigitalkan. Yang ketiga itu ada properti atau kepemilikan. Kepemilikan itu ada yang kayak tadi bisa jadi hak ciptanya gitu kan, maksudnya ada identitas dari yang pemilik koleksi. Dan yang terakhir ada accessibility atau keteraksesan, yang mana koleksi digital itu dapat diakses gitu melalui apa-apa saja. Kurang lebih begitulah. Bagaimana ya dengan jawaban yang kelompok kami berikan? Dan untuk kawan-kawan lain, apakah sudah paham dengan apa yang kami jelaskan? Dan jika ingin ada yang menambahkan, silakan ajukan tangan dan sampaikan opini dari kawan-kawan. Ya, tidak ada, terima kasih. Semuanya sangat paham. Untuk pertanyaan kedua yang akan kelompok kami jawab, yaitu pertanyaan dari Nadia, perihal sikap apa yang diambil ketika melihat ada pelanggaran hak cipta. Tentu saja laporkan kepada lembaga terkait, Betul kawan, dapat duit kita. karena tergantung dari buku tersebut dipinjam dari mana, kita harus melaporkan ke lembaga tersebut. Sekian, terima kasih. Dan apakah ada tambahan? Lembaga yang terkait ini apa ya? Perpustakaan. Oke, saya ingin lebih jelas lembaga terkait ini boleh dijelaskan lebih rinci? Baiklah, saya Nadia Putri Sandi, Prof.
perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya lebih jelas, lembaga terkait yang dimaksud IFDAL di sini lembaga-lembaga apa saja ya? Apakah itu perpustakaan atau pengadilan atau Tentu perpustakaan, karena hal tersebut adalah keputusan perpustakaan ingin melakukan hukum seperti apa terhadap si pelanggar hukum hak cipta tersebut. Karena kita hanya melihat dan sebagai saksi melaporkan ke lembaga terkait yaitu perpustakaan yang akan memproses pelanggaran hukum tersebut. Apakah kawan-kawan dan Nadia paham dengan apa yang saya jelaskan? Oke, terima kasih atas penjelasannya dari kita. Kawan-kawan ada yang ingin menambahkan? Ya, tidak, terima kasih. Thank you, support ya. Ya, izin moderator. Ya sedikit nambahkan aja terkait perkenalkan saya Ilham dari kelompok berapa kita? Kelompok 7. Sedikit menambahkan ya terkait dengan pelaporan tadi. Jadi selain nanti melaporkan kepada pihak terkait, kalau memang kita lah orang pihak terkait itu, misalnya kita penulisnya nih, terus kita laporin siapa gitu kan? Nah itu bisa langsung laporkan ke DJK apa namanya itu ya? DJKI. DJKI ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, bisa di bawah itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Mungkin sampai moderator. Terima kasih atas penambahan materi yang diberikan oleh saudara Ilham. Kelompok kami sangat terbantu oleh bantuan tersebut. Berikan kami waktu sedikit lagi untuk mencari secara hukum dari lembaga digital. Beda-beda. Setiap hak tuh, setiap karya orang tuh beda lembaga. Rekan-rekan, apakah bisa membantu soal pertanyaan yang diberikan oleh Rosa Arab mengenai sejarah perkembangan perpustakaan digital ke hukum? Karena dari yang saya tahu kita sudah pelajarinya sebelumnya, dan kelompok kami hanya bertanggung jawab terhadap aspek hukum. Ini saya membutuhkan bantuan dari kawan-kawan. Ya, izin moderator ya. Sedikit aja menambahkan ke penyaji. Kalau rasanya ada pertanyaan yang di luar aspek materi kita, itu nggak masalah, kita tolak. Tadi kan ada sejarah dan aspek hukumnya. Mungkin penyaji bisa jelaskan aja aspek hukumnya tanpa sejarah gitu. Karena itu sejarah bukan materi penyaji lagi. Betul. Nah, mungkin itu sampai. Penyaji nyaman tentang ruang lingkup cipta. Itu cuma ruang lingkup cipta. Ya, kawan-kawan, jika saya menerangkan tentang aspek hukum berarti kita harus mengulang materi dari awal. Apakah kawan-kawan ini kita mengulang dari awal presentasi? Boleh. Karena jika kita menerangkan aspek berarti itu dari awal. Poin pentingnya saya. Boleh poin-poin aja. Poin-poinnya saya, poin-poin aja. Dan Jika untuk bahas poin-poinnya, yang pertama itu jika poin-poinnya tentu saja yang pertama dan poin-poin di aspek hukum yang pertama tentu pengertian dari hukum, yang kedua adalah hukum perpustakaan, dan yang ketiga adalah hukum perpustakaan digital. Pengertian hukum pengertian hukum menurut ahli bisa kawan-kawan lihat di sini, bisa dibaca juga. Ya, yang pertama itu pengertian hukum. Seperti yang kawan-kawan tahu, hukum adalah sebuah hal yang mengatur jalannya suatu kegiatan di dalam perpustakaan digital, dan apa yang diberikan oleh para ahli tersebut bisa kawan-kawan baca, foto, dan ditulis agar ingat. Yang berikutnya adalah hukum perpustakaan. Hukum perpustakaan seperti yang kawan-kawan lihat dan akan saya bacakan, itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017
menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi. Yang selanjutnya adalah hukum perpustakaan digital yang diatur yang disampaikan oleh Pendit tahun 2007, yaitu ada 3 aspek legalitas terhadap perpustakaan digital, yaitu aspek organisasional, aspek mekanisasi, dan aspek legalitas. Dan permasalahan hak cipta, pengadaan koleksi digital, dan ini adalah undang-undang dari hak cipta tersebut, yaitu ada yang pertama adalah ada di pasal 12 ayat poin 1 ayat 1 poin 1 undang-undang diatur pada nomor 19 tahun 2002. Lalu ada pada pasal 49 undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002. Lalu diatur lagi di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 8. Nah, kawan-kawan, apakah hal mengenai aspek dari tersebut sudah cukup atau ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, karena kita akan masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah semua jadi apakah ada yang menambahkan sebelum saya masuk kepada kesimpulannya? Ya. Ya. Izin, saya Ilham dari kelompok 7. Ini kesimpulannya berarti udah nggak ada lagi ya sesinya ya? Sesi tanya jawabnya. Oke. Nah, itu yang saya tanyakan, itu nggak ada lagi sesi tanya jawab atau mau dibuka lagi gitu? Udah kesimpulan. Tergantung kalau masih ada barang bisa. Sepertinya sangat banyak ya. Ya. Pertanyaan yang terakhir ya. Yang terakhir. Sesi terakhir. Dilanjutkan akan banyak sesi tanya jawab berikut dan berikutnya. Ya, izin moderator. Ya kalau ini memang sesi terakhir, bukalah 4 orang. Ya, sesuai negosiasi kita, deal. 4 orang terakhir. Nambah lah. Terakhir malah 5 kali sesi. Baik, perkenalkan nama saya Windy KTK. Untuk bertanya kepada kelompok penyaji. Masa jam aja. Pertanyaan saya yaitu batasan-batasan bagaimana yang perlu diketahui oleh perpustakaan dalam melakukan digitalisasi dokumen atau koleksi yang tersedia. Karena sampai sejauh ini banyak perpustakaan digital belum memahami sejauh mana dokumen digital dapat diberikan secara terbuka. Karena sampai sejauh ini banyak perpustakaan digital belum memahami sejauh mana kapasitas administratif secara terbuka. Terima kasih pertanyaan kepada Windy. Apakah ada kawan lain yang selanjutnya? Ya, silakan Yuna. Sebelumnya perkenalkan saya Yuna Teika, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Mohon maaf jika sebelumnya saya masih kurang paham. Di sini kan dijelaskan yaitu dipresentasikan hukum pengembangan perpustakaan. Dan hukum sendiri sudah dijelaskan bahwa aturan-aturan yang tertulis atau tidak yang harus dipenuhi, dan jika tidak akan mendapatkan sanksi. Jadi sebenarnya aturan-aturan apa saja yang mengatur dari perkembangan perpustakaan digital ini? Dan dari tadi banyak dipertanyakan dibahas itu adalah mengenai hak cipta. Sedangkan di materi hak cipta merupakan salah satu tantangan. Jadi apakah masih ada aturan-aturan lain dan tantangan lain yang mungkin akan terjadi di dalam melakukan perkembangan perpustakaan? Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzia di 30 4005. Di sini saya ingin bertanya yaitu pengolahan koleksi digital
pertanyaan. Untuk pertanyaan terakhir, Ya, izin. Perkenalkan, saya Ilham dari Departemen Informasi dan Perpustakaan. Udah tahu. Mungkin saya nggak nanya lagi ya, udah banyak pertanyaannya. Jadi saya menyampaikan saran aja untuk kelompok ini di presentasi yang lain, atau nanti untuk kelompok-kelompok lainnya di presentasi depan. Pertama, kita kan udah dibagi tupoksinya oleh Pak Ari minggu lalu kan. Tupoksinya ada pemateri, ada notulensi, ada moderator. Nah kayak tadi kan kesian moderatornya dari tadi, tanya jawab langsung jawab, tanya lagi langsung jawab, tuh habis suaranya udah kering kan. Nah besoknya untuk kelompok selanjutnya kita kerja sesuai tupoksi aja lah. Nanti pematerinya fokus ke materi, fokus menjawab. Notulensinya fokus ke mencatat, siapa yang mencatat. Nah, kalau nggak ada, belum ada jawabannya, cari jawabannya. Nah, nanti dijelaskan oleh pemateri. Nah, moderator cukup nanti terima pertanyaan, tanya lagi, masukan gitu. Jadi kerja kita timbal balik itu, teamwork kita bagus jadinya. Kalau ini berat juga, nanti kurus pula sudah lagi kan. Banyak, terlalu banyak gitu. Mungkin itu aja sarannya untuk kelompok depannya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. ya terima kasih saran yang sangat bagus dari rekan saya Ilham. Untuk tiga pertanyaan sebelumnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya. Berikan saya nafas terlebih dahulu. Wan, gerak Wan.
bisa diberikan kami bantuan. Yang kedua yaitu dari Monica, dari Fauzia, pengelolaan koleksi digital dan peraturan yang diterapkan untuk perpustakaan agar tidak melanggar hak cipta. Aturan berapa sebenarnya mengatur tentang perpustakaan? Apakah hanya tentang hak cipta? Semangat guys. Tidak, itu diajukan untuk kami yang menjawab ya. Minta Kami bantuan. lempar kepada forum Boleh izin menjawab pertanyaan dari Fauzia? karena kami mentok kan. Ya boleh izin menjawab pertanyaan Ya sudah Fauzia. disebutkan nama, NIM dan Ya, terima kasih saya sudah mengerti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arinda Maulina dengan NIM 2234027 dari kelompok 12. Hai. Ya harus ceria kan. Oke, pasti Izin penerapan. menjawab pertanyaan dari Fauzia. Apa tadi pertanyaannya? Ida? Pengelolaan koleksi digital dan peraturan yang diterapkan untuk perpustakaan agar tidak melanggar hak cipta. Kalau menurut saya pribadi, dalam pengelolaan koleksi perpustakaan digital tentu kita harus memperhatikan hak cipta terlebih dahulu kan. Karena pasti hak cipta itu paling penting dan paling depan untuk suatu pengadaan koleksi gitu kan. Nah, untuk cara supaya kita tidak melanggar hak cipta itu bisa terdiri dari beberapa cara. Di antaranya yang pertama, perpustakaan menyediakan formulir perjanjian antara lembaga dan penulis. Maksud di sini, penulis harus menyetujui terlebih dahulu hasil karyanya dipublish atau tidak secara digital oleh perpustakaan sesuai dengan aturan dan perjanjian yang berlaku. Berikutnya, mengedit hasil karya dengan menambahkan informasi pencipta karya tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, membatasi akses pengguna terhadap dokumentasi tertentu sesuai dengan perjanjian awal antara si penulis, si pencipta dengan perpustakaan yang bersangkutan. Mungkin hanya itu sedikit jawaban yang bisa saya tambahkan, Fauzia. Apakah bisa diterima atau teman-teman yang lain bisa juga lebih menambahkan dari jawaban yang saya punya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan yang diajukan oleh silakan saudara Ilham. Ya, izin moderator, perkenalkan saya Ilham dari FBS. Ini saya coba tanggapi langsung ketiga pertanyaan ya, 3 atau 2 pertanyaan tadi, yang Yona sama yang pokoknya yang berkaitan dengan hak cipta lah. Nah, nanti kalau memang bisa dipahami, alhamdulillah. Kalau nggak bisa tuh gimana lagi ya. Ini terkait hak cipta dan perpustakaan dan pengembangannya, sebenarnya kayaknya kita nggak usah pusing lah ya pasal hak cipta ini. Kalau memang kawan-kawan pusing, misalnya kawan-kawan pustakawan kan pusing bagaimana caranya mendigitalkan bahan pustakanya, beli aja yang udah ada digitalnya gitu, selesai. Soalnya yang kita beli kayak di Playstore, bahan pustaka yang Playstore digitalnya itu buku digital, itu tuh sudah dilegalkan gitu. Soalnya udah ada hak ciptanya, udah dibeli. Nah, itu aja kita beli, selesai masalah kita itu. Nggak usah pusing-pusing. Sama kayak kita bahan pustaka cetak, buku, kalau memang kita pusing untuk menggunakannya, beli aja yang udah legalnya gitu, yang udah ada hak ciptanya, udah aman, selesai masalah kita gitu. Nggak usah pusing-pusing. Nah, untuk pengembangannya, selama perpustakaan digital itu legal, itu kawan-kawan kembangkan dengan mode apapun itu hak, ya boleh-boleh aja gitu, nggak masalah. Asalkan ada satu aspeknya itu yang nggak boleh kawan-kawan memberikan bahan digitalnya tanpa memberikannya secara langsung. Kalau kita perpustakaan UNP atau Pusnas itu diberikan kita filenya, tapi dalam waktu 5 hari file itu hilang lagi gitu, nggak bisa kita download. Nah, itu aja yang kita gunakan, nggak perlu kita kirim secara file secara langsung atau bisa di download. Nah, selesai masalah kita, boleh kita kembangkan boleh apapun gitu. Kalau itu untuk masalah hak cipta ya, dirasa itu hak cipta udah cukup mentok ya, udah nggak ada lagi dijelaskan lagi mungkin. Tapi untuk yang lain boleh nanti tambahkan. Terima kasih moderator. Ilham itu tadi maksudnya langsung untuk menjawab pertanyaan yang ajukan tadi ya? Ya sekalian aja lah, pokoknya hak cipta gitu. Ya tadi pertanyaannya itu kan bukan tentang hak cipta Ilham, ini minta nanya aturan lain selain hak cipta. Karena yang dari tadi kita bahas itu tentang hak cipta. Sedangkan di materi salah satu itu adalah hak cipta. Dan yang Ina tanyakan tadi itu selain dari hak cipta itu, jadi Ina tidak meminta
lebih umum yang perlu kita pahami selain dari hak cipta. Terima kasih. Ya, ini nanggapi ya. Saya duduk aja ya, capek berdiri. Ya, pertama itu saya jawab secara umum ya, tidak guyon aja. Satu. Yang kedua, untuk pengembangan pusaka tadi kan ada hukum-hukumnya nih. Kan saya bilang tadi kalau masalah udah legal itu boleh-boleh saja. Pertama, legal itu kan juga hukum. Jadi jika dikatakan salah satunya hak cipta, legalisasi perpustakaan juga hukum gitu. Ada prosedurnya. Itu yang dimasukkan. Terus masalah daerah tempat kita membangun, websitenya segala macam, itu mungkin disebutkan salah satu atau yang lainnya, itu yang hukumnya. Yang penting itu sebenarnya legalisasi aja, bagaimana legalnya. Itu aja mungkin. Mari moderator. Saya akan menambahkan yang kami tersebut. Karena tadi berkata dia tidak bertanya soal hak cipta karena itu hanya salah satu, tapi yang salah satu itu adalah yang utama sebab masalah terjadinya di perpustakaan digital. Jangan dianggap remeh hal yang salah satu tersebut, karena hal yang salah satu tersebut menghancurkan perpustakaan digital. Itu adalah jawaban tambahan dari saya. Apakah kawan-kawan ada yang ingin menambahkan jawaban dari 3 pertanyaan tersebut? Jika ada silakan tuliskan tangan. Jika tidak, ya terima kasih atas supportnya. Karena tidak ada, jadi saya akan menutup presentasi ini karena sudah terlalu lama. Oh iya, maaf ya. Nggak bisa dengan terima kasih nasi bungkus. Boleh. Wah, wah. Gue yang tirik doang. Cek aja. Batasan digitalisasi yang terdapat di perpustakaan. Saya akan menjawabnya ya sesuai dengan pengalaman dan setahu saya. Seperti yang ditahu oleh Ilham tadi, melalui semua legalitas yang ada. Karena batasan terdepan adalah legalitas, yaitu atau hak cipta dan hak cipta. Hanya itu batasan terdepan yang menghalang perkembangan dari perpustakaan digital. Ya, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban yang saya berikan, karena saya rasa itu dan ini apakah itu sudah cukup paham? Dan terima kasih semuanya karena kerjasama kita telah melalui presentasi yang sangat panjang dan sangat menegangkan ini. Terima kasih kepada semua ya. Kami dari kelompok pertama mohon maaf jika banyak kesalahan teknis, kesalahan kata-kata dan lain-lainnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena kita manusia selalu membuat kesalahan. Kesimpulan belum. Jadi kesimpulan untuk hasil hukum ini adalah jangan pernah lewatkan hak cipta. Jangan pernah menyepelekan kata hak cipta karena kata hak cipta dapat menghancurkan perpustakaan kita. Terima kasih semuanya. Kami kelompok 1, saya Ifdal sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.